Sebelum kami lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Suci Kusnul Amelia dengan NIM 60401211040. Kemudian Sandi Ali Anarki dengan NIM 60401211054. Ada Rizka Ayuningsi dengan NIM 60401211056 dan Siti Fadila Sucaga dengan NIM 60401211048, dan yang terakhir atas nama Nur Fitri Aningsi dengan NIM 60401211028. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pembuatan jendela otomatis menggunakan sensor cahaya. Saya akan membahas mengenai latar belakang atau pendahuluan dari tugas kelompok kami, yaitu jendela otomatis berbasis sensor cahaya. Baik, langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Sistem otomatis dapat didefinisikan sebagai suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan yang berbasis komputer. Contohnya komputer, PLC, dan mikro. Semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator atau mekanik, sehingga akan memiliki fungsi tertentu. Jika kita harus membuka dan menutup jendela dengan jumlah yang cukup banyak, dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini, sepertinya sepantasnya kita mempermudah pekerjaan tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Seiring perkembangan teknologi, kendali otomatis dan terprogram menggunakan microcontroller, banyak peralatan yang bisa digerakkan secara otomatis. Salah satunya jendela otomatis yang kami buat ini. Jika dibuat jendela menggunakan sensor cahaya yang bekerja secara otomatis dan untuk membuka dan menutup jendela tersebut, maka di pagi hari sensor cahaya yang digunakan jika terkena sinar matahari, maka jendela akan terbuka dengan sendirinya atau secara otomatis. Dan jika pada sore hari sensor cahaya yang digunakan tersebut tidak terkena sinar matahari, maka jendela akan tertutup secara otomatis. Pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual bisa kita lakukan secara otomatis menggunakan sensor cahaya. Masuk kepada Visual Basic 6.0, di mana Visual Basic adalah salah satu development tools untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan visual untuk merancang user interface dalam bentuk form. Sedangkan untuk codingnya menggunakan dialek bahasa basic yang cenderung mudah dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi para pemula maupun para developer. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Basecamp AVR, di mana Basecamp AVR adalah program basic compiler berbasis Windows untuk mikrokontroler keluarga AVR, di mana mikrokontroler keluarga AVR ini merupakan pemrograman dengan bahasa tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan BASIC yang dikembangkan dan dikeluarkan oleh MCS Elektronika sehingga dapat dengan mudah dimengerti atau diterjemahkan. Bisa dilihat pada jurnal yang telah kita angkat. Basecamp AVR ini menyediakan pilihan yang dapat mengsimulasikan program, di mana program simulasi ini bertujuan untuk menguji suatu aplikasi yang dibuat dengan pergerakan LED yang ada pada layar simulasi, dan dapat juga langsung dilihat pada LCD, sehingga jika kita membuat aplikasi yang berhubungan dengan LCD. Selanjutnya, untuk instruksi yang dapat digunakan pada editor Basecamp AVR relatif cukup banyak dan tergantung dari tipe serta jenis AVR yang digunakan, di mana berikut beberapa instruksi dasar yang dapat digunakan pada mikrokontroler Mega 128. Instruksi dasar tersebut bisa dilihat pada layar di atas, di mana instruksi yang pertama yaitu DO atau loop disebut sebagai perulangan, kemudian
kedua yaitu gosok disebut sebagai menangkil prosedur, kemudian yang ketiga yaitu if atau then disebut sebagai percabangan, kemudian yang keempat yaitu for atau next disebut sebagai perulangan, kemudian yang kelima yaitu wait disebut sebagai waktu tunda detik, kemudian ada instruksi wait disebut sebagai waktu tunda milidetik, kemudian yang selanjutnya yaitu waiters disebut sebagai waktu tunda mikrodetik, kemudian ada goto disebut sebagai loncat ke alamat memori, kemudian yang terakhir yaitu instruksi select atau case disebut sebagai percabangan. Mikrokontrolernya sendiri kita menggunakan mikrokontroler Atmega 16. Nah, mikrokontroler Atmega 16 ini merupakan mikrokontroler hasil buatan dari mikrokontroler IVR yang mana memiliki beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam penggunaan jendela otomatis dengan sensor cahaya. Nah, salah satu fitur yang ada pada mikrokontroler ini sendiri yaitu mikrokontroler IVR 8 bit yang memiliki kemampuan daya yang cukup memiliki kemampuan yang tinggi dengan daya yang rendah. Terus kita dapat juga melihat arsitekturnya yang mana mencapai 16 Mbps dengan frekuensi 16 MHz. Dengan kita juga melihat bahwasanya penyimpanan pada mikrokontroler Atmega ini cukup tinggi yang mana dapat digunakan pada jendela otomatis. Terus untuk CPU-nya sendiri terdiri dari 32 register. Terus fitur lainnya itu ada juga real time counter dengan osilator tersendiri. Itulah beberapa fitur yang terdapat pada mikrokontroler Atmega 16. Nah, sebenarnya masih banyak mengenai kelebihan-kelebihan yang terdapat pada mikrokontroler Atmega 16 ini sehingga dapat digunakan pada jendela otomatis yang merupakan terdiri dari sensor cahaya. Nah, untuk bentuk fisiknya sendiri dapat kita lihat pada gambar yang ada di atas. Ini gambar tersebut dilengkapi dengan beberapa konfigurasi pin Atmega 16 dengan penjelasan konfigurasi pada bentuk fisik mikrokontroler tersebut dapat kita lihat dengan jelas mengenai gambarnya sendiri. Selanjutnya kita beralih ke LCD liquid crystal display. Nah, untuk LCD liquid crystal display ini kita menggunakan dua LCD. Nah, adapun LCD yang kita gunakan yaitu yang pertama kita menggunakan LCD karakter, yang mana LCD karakter ini merupakan LCD yang selalu atau banyak digunakan pada proyek-proyek elektronika. Nah, yang kedua kita menggunakan LCD grafik. Nah, sekarang LCD grafik juga telah membantu beberapa proyek-proyek elektronika. Jadi LCD grafik juga ini tidak kalah meraknya dengan LCD pada LCD karakter. Nah, namun di sini dapat kami tampilkan mengenai bentuk fisik dari LCD karakter itu sendiri. Nah, LCD yang kami tampilkan ini biasanya dikenal dengan 2x6 LCD 2x6 karakter. Nah, dengan beberapa fungsi pada pin-pin LCD tersebut, ini berukuran 16 karakter dikali 2 dengan basis fasilitas yang memiliki 16 pin yang terdiri dari 8 jalur data dengan 3 jalur yang tersedia
maka LCD ini dapat dikatakan bahwa 16x2, yang mana dapat digunakan secara maksimal dengan menampilkan data yang dikeluarkan oleh microcontroller. Nah, secara ringkasnya, pin-pin LCD ini dapat dikonfigurasikan pada beberapa simbol dan telah dijelaskan beberapa fungsinya. Untuk lebih jelasnya, kita dapat membaca beberapa tabel yang ada pada gambar pada video ini. Sensor merupakan suatu piranti yang dapat mendeteksi adanya perubahan besaran fisika atau kimia. Piranti yang merubah besaran fisika atau kimia menjadi besaran listrik atau sinyal elektrik disebut transducer. Resistor pekat cahaya atau fotoresistor merupakan komponen elektronik yang resistansinya akan menurun jika adanya penambahan intensitas cahaya yang mengenainya. Fotoresistor dibuat dari semikonduktor beresistansi tinggi yang tidak dilindungi dari cahaya. Adapun karakteristik LDR terdiri dari dua macam, yaitu laju recovery dan respons spektral. Motor DC merupakan perangkat mesin pertama yang mengkonversi besaran listrik menjadi besaran mekanik. Putaran motor DC diperoleh dari gaya tarik-menarik dan juga gaya dorong yang dihasilkan oleh medan magnetik pada motor DC tersebut. Baik, pada metode perancangan sistem dapat kita lihat pada gambar atau slide yang ditampilkan pada video. Yang pertama itu ada diagram blok global, kemudian diagram blok rangkaian alat. Nah, di sini terdapat seperti penyusunan alatnya dalam pembuatan jendela otomatis menggunakan sensor cahaya. Nah, kemudian di sini terdapat desain rangkaian alat. Nah, gambar 10 ini atau gambar desain rangkaian alat ini menunjukkan blok diagram rangkaian alat jendela otomatis dengan menggunakan sensor cahaya, yang dimana terdiri dari rangkaian sensor cahaya jenis LDR microcontroller Atmega 16, LCD 2x16, dan motor DC. Nah, dapat kita lihat keterangannya. Sensor cahaya jenis LDR terdiri dari rangkaian elektronik. Sensor ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang ada. Nah, kemudian yang kedua, dari hasil pantauan yang diterima, sensor akan diolah ke rangkaian microcontroller. Nah, yang ketiga, data yang telah diolah di rangkaian microcontroller akan dilanjutkan menuju motor DC. Nah, kemudian prinsip kerja dari alat jendela otomatis dengan menggunakan sensor cahaya. Alat ini akan bekerja membuka jendela bila sensor cahaya yang digunakan terkena atau mendapat cahaya terang, dan jika sensor yang digunakan mendapat cahaya gelap, maka alat ini akan bekerja untuk menutup alat. Sedangkan ketika sensor mendapat cahaya redup, maka jendela akan terbuka setengah. Data dari sensor akan dimasukkan ke microcontroller, dan dengan menggunakan bahasa pemrograman Basecom AVR pada microcontroller, kemudian data yang telah diolah di microcontroller diteruskan ke motor DC untuk melakukan perintah. Nah, di video terdapat aplikasi kendali jendela atau bahasa pemrogramannya untuk sensor cahaya ini melakukan perintah. Nah, pada gambar tersebut terdapat beberapa perintah, yang dimana yang pertama connect itu berfungsi untuk menyambungkan alat ke komputer, kemudian disconnect berfungsi untuk memutuskan, kemudian tutup berfungsi untuk melakukan perintah menutup jendela, dan keempat membuka jendela penuh berfungsi untuk melakukan perintah membuka jendela penuh, kemudian buka jendela setengah berfungsi untuk melakukan membuka jendela setengah, dan yang keenam exit atau keluar dari program. Nah, dapat kami poin-poinkan langkah kerjanya, yang dimana itu yang pertama tahap persiapan alat dan persiapan software, kemudian perancangan, yang dimana perancangan alat dan perancangan program atau software,
kemudian yang ketiga tahap pembuatan, di mana pembuatan alat dan pembuatan program, kemudian integrasi alat dengan program, serta mengintegrasikan program ke alat. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu uji coba alat dan program. Uji coba alat, uji coba program, serta uji coba dilakukan secara bersamaan. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu analisa hasil pengujian, menganalisis hasil pengujian alat setelah dilakukan pengujian, apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kemudian kesimpulan. Pada gambar atau slide yang di video kami tampilkan, di mana gambar pertama itu adalah hasil rangkaian dari pembuatan jendela otomatis menggunakan sensor cahaya. Nah, kemudian di gambar kedua terdapat uji coba alat, yang dimana alat tersebut dites dengan menggunakan cahaya rendah, terang, dan tidak ada cahaya. Maka di situ kita dapat mengetahui respon dari alat ini. Itulah presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini dengan mengangkat jurnal yang berjudul Penggunaan Jendela Otomatis dengan Menggunakan Sensor Cahaya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mahatma Gandhi pernah berkata, apa yang kamu lakukan sekarang akan bergantung di masa depan yang akan mendatang. Nah, berhubung kita sekarang dalam proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa yang akan mendatang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.